Oke. Nggih, Mas Agus dulu yang saya mau bertanya ya, Mas ya, tentang eh, kisaran organisasi di PSHT ini. Jadi banyak juga hal-hal yang saya rekam tentang organisasi PSHT ini yang kaitannya dengan perjalanan organisasi setelah adanya Parluh Perapatan Luhur 2016, Mas. Nah, eh, ada juga yang bertanya-tanya, Mas. Kita ini kan kegiatan Parluh 2016 ini kan bisa dikatakan kegiatan yang lama vakum, musyawarah besar ataupun perapatan luhur yang lama vakum, kemudian ada Parluh 2016. Jadi apa, Mas, landasan dan sejarah diadakannya Parluh 2016 ini, Mas Agus? Monggo, Mas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam persaudaraan untuk dulur-dulur semua. Saya coba merespon dari apa yang disampaikan, apa yang ditanyakan oleh Mas Indra, bahwa kita ini sebetulnya organisasi besar. Kita organisasi besar, hidup dan tumbuh berkembang di era kontemporer. Ya. Itu tidak bisa kita nafikan dan kita tidak bisa menghindar dari konteks zamannya. Jadi kalau di Mukadimah kan bahwa kita ini hakikat hidup itu berkembang sesuai dengan kodrat dan iramanya. Itu pun juga dengan organisasi. Organisasi kita ingin agar menjadi organisasi yang maju, berkembang, tetapi juga manajemennya tertib. Pengelolaan manajemen organisasinya juga transparan, akuntabel, ya, dan mempunyai nilai-nilai humanisme universal. Jadi kalau bahasa agamanya ya ukhuwah basyariah. Jadi persaudaraan kemanusiaan, persaudaraan yang melintas batas tanpa sekat-sekat suku, ras, agama, dan antar golongan. Jadi semua agama, semua keyakinan, semua kepercayaan. Nah, momentum itu kemudian kita beberapa saudara punya gagasan, punya inisiatif untuk bagaimana kita menggelar sebuah musyawarah organisasi yang betul-betul menganut prinsip-prinsip nilai-nilai demokrasi, prinsip-prinsip musyawarah mufakat, dan meskipun kita sudah mempunyai tradisi musyawarah besar, menyelenggarakan musyawarah besar, tetapi beberapa hampir 2 dekade, kita 2 dekade itu 20 tahun ya, itu kita belum menyelenggarakan sebuah prinsip-prinsip musyawarah mufakat yang betul-betul demokratis. Nah, momentum itu kita sampaikan kepada Kang Mas Tarmadji Budiarsono, waktu itu Ketua Umum, almarhum. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa mengampuni semua dosanya dan menerima seluruh amal ibadahnya. Amin. Kang Mas Tarmadji sangat menyambut baik bahwa sehingga membentuk sebuah kepanitiaan luar biasa sebetulnya. Jadi Mas Tarmadji ini ternyata jiwa semangat kebangsaannya, jiwa-jiwa kepemimpinannya ya muncul ketika beliau menerima masukan kita untuk menggelar sebuah musyawarah besar yang kemudian oleh Mas Tarmadji sendiri itu awalnya di atas memberi nama Parapatan Agung. Nah, dari Parapatan Agung kemudian menjadi Parapatan Luhur. Jadi musyawarah tinggi lah. Nah, dibentuklah panitia. Siapa yang dipercaya untuk mengkonsolidasikan kegiatan itu, yaitu Kang Mas Dr. Insinyur Haji Muhammad Taufik, SHMSC, untuk
memprakarsai terselenggaranya musyawarah besar atau parapatan luhur persaudaraan Jati Teratai. Ini yang harus dulur-dulur semua ketahui. Jadi ada komunikasi yang efektif, ada komunikasi secara batiniah antara Mas Maji dengan Mas Taufik sejak awal bahwa kita ingin organisasi kita ini menjadi lebih baik. Ini kuncinya. Kata ini yang saya ingat betul. Supaya organisasi ini menjadi lebih baik. Sehingga meskipun waktunya dari yang direncanakan 2015 ya, kemudian baru terlaksana tahun 2016, tetapi niat baik ini itu sudah menjadi kesepakatan antara Mas Majid yang mempercayai Mas Taufik untuk mengkonsolidasikan melalui struktur kepanitiaan, mempersiapkan adanya kegiatan parapatan luhur atau musyawarah besar ini. Nah, tentu sebagai organisasi yang sudah besar, kita punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, kita mencoba untuk mengkompilasi ADART itu ya dari tahun ke tahun. Tugas kepanitiaan itu mempunyai tugas yang sangat berat sebetulnya, karena kita mengumpulkan kembali regulasi-regulasi organisasi yang akhirnya kita mendapatkan ADART yang pertama kita buat dalam sejarah organisasi modern pasca kemerdekaan tahun 1948. Kita punya inisiatif untuk menggelar sebuah musyawarah atau semacam kongres yang akhirnya terlaksana pada tahun 1951 di Madiun dan menghasilkan sebuah piagam namanya. Piagam itulah akhirnya menjadi anggaran dasar Persaudaraan Jati Teratai untuk pertama kalinya tahun 51. Itu salah satu regulasi yang kita jadikan acuan bahwa ternyata dalam perspektif historis kita punya artefak ya. Punya artefak organisasi yaitu luar biasa. PSHT organisasi yang besar ini ternyata sudah merumuskan sebuah anggaran dasar pada tahun 1951. Itu bayangkan apa enggak luar biasa itu Desa Teratai. Dan sampai kemudian ADART yang terakhir kita temukan yaitu 2008. Itu kita jadikan acuan. Jadi dari tahun 1951 sampai dengan tahun 2008 kita jadikan, kita pelajari, kita baca kembali seperti apa sih pelaksanaan musyawarah organisasi di PSHT ini dari tahun ke tahun, dari periode ke periode. Inilah yang setidaknya kita jadikan landasan, sekaligus kita jadikan sebagai landasan historis bahwa kita ingin melestarikan tradisi yang baik ini di organisasi kita tercinta. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akhirnya menentukan hari, menentukan tempat. Kenapa tempatnya akhirnya di Jakarta? Ini yang harus saya sampaikan argumentasinya. Jakarta menjadi ruang yang netral waktu itu, karena kita tahu bahwa di akhir-akhir kepengurusan Kang Mas Tarmaji Budiarsono memang ada beberapa saudara kita, ada beberapa kelompok dari saudara kita mendorong sebetulnya, saya ingin mendorong untuk diadakannya musyawarah besar atau musyawarah organisasi, tuntutannya MUBES secepatnya. Nah, itu yang direspon oleh Mas Maji, sehingga Mas Maji membentuk kepanitiaan. Nah, kemudian 2015 Mas Maji katimbalan, wonten ngarsanipun Gusti Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, akhirnya dibentuklah pelaksana tugas organisasi, yaitu ketua umumnya Mas PLT ketua umum itu Mas Arief Suryono. Nah, Mas Arief Suryono inilah yang akhirnya menjadi penanggung jawab umum dari pelaksanaan parapatan luhur tahun 2016 yang akhirnya kita laksanakan. PLT Ketua Dewan Pusat itu adalah Kang Mas Insinyur R.B. Wiono.
Jadi statusnya semuanya pelaksana tugas. Setelah sepeninggal Mas Tarmaji, semuanya berstatus pelaksana tugas di ranah ajaran pelaksana tugasnya, yaitu pelaksana tugas Dewan Pusat, yaitu Ketua Dewan PLT Ketua Dewan Pusat Kang Mas RT Wiono, pelaksana tugas Ketua Umum sebagai ranah organisasi pengurus pusat, yaitu Kang Mas Arif Suryono. Nah, di struktur kepanitiaan itu yang pada tahun 2016 Parapatan Luhur itu, akhirnya struktur itulah yang kita pakai. Jadi penanggung jawab umum dan penanggung jawab konteks ajaran itu antara Mas Wiono dengan Mas Arif Suryono. Itu yang menjadi landasan. Nah, kita juga punya tugas kepanitiaan itu untuk membentuk tim perumus draft ADART. Ya. Jadi saya sebut rancangan ADART tahun 2016. Nah, kita bentuk tim perumus, ada beberapa tim yang langsung diketuai oleh Mas Taufik. Jadi tim perumus ADART itu langsung diketuai langsung oleh ex officio ketua panitia untuk merumuskan rancangan ADART tahun 2016. Karena masih bentuk draft, maka ada perbaikan sana sini, ada masukan dari berbagai elemen, dulur-dulur kita yang akademisi, yang punya latar belakang akademisi, masuk ya untuk memberi masukan. Kemudian yang dari latar belakang aktivis organisasi, organisasi masyarakat pada umumnya juga memberi masukan. Tokoh-tokoh yang para dokter-dokter dikumpulin juga untuk memberi masukan ADART. Nah, draft itulah yang akhirnya kita sepakati untuk menjadi materi di dalam salah satu materi di dalam Parapatan Luhur tahun 2016. Ini yang ingin saya sampaikan. Ini merespon pertanyaan Mas Hendra dulu, supaya nanti poinnya kena, dapat. Jadi landasan historisnya, atau dasar kenapa Parapatan Luhur 2016 itu, secara organisatoris, secara legal formal, sudah sah, karena mendapat mandat dari Ketua Umum Persaudaraan Sejahtera waktu itu, Kang Mas Tarmaji Budiarsono, langsung menunjuk kepada Mas Taufik, dan dilanjutkan oleh Mas Arif Suryono sebagai PLT, serta di bawah tanggung jawab secara ajaran, idealisme oleh Kang Mas Insinyur RB Wiono. Jadi secara legal formal sangat kuat, dan memang ini menjadi hajatan yang sangat luar biasa, karena baru pertama kali kita menggelar sebuah musyawarah organisasi yang berkelas. Saya sebut berkelas karena mekanisme tata aturan persidangan, alhamdulillah saya sendiri sebagai koordinator tim persidangan. Jadi saya saksi hidup yang tahu betul, dan sama Mas Runi yang bantu saya di persidangan, yang bagaimana menyusun draft konsideran putusan. Jadi setiap putusan di pleno, setiap pleno 1 sampai pleno 6, itu kami yang merancang, yaitu tim persidangan. Parapatan Luhur 2016. Begitu Mas Hendra. Terus berkaitan dengan pembuatan draft ADART, Mas. Artinya di dalam draft ADART itu diundangkan kepada seluruh peserta dari perwakilan-perwakilan cabang di seluruh dunia. Nah, ada Indonesia dan juga ada perwakilan dari luar negeri ya, Mas ya. Terus ini Mas, tentang mekanisme dari di ADART 2016 itu ada produk organisasi namanya Majelis Luhur, dan juga kepengurusan pusat, dalam hal ini Ketua Umum PSHT. Nah, kronologisnya sehingga terpilih Majelis Luhur dan juga terpilih Ketua Umum itu bagaimana, Mas Agus? Nah ini langsung poin pertanyaan yang kedua, ini saya langsung respon. Jadi masuk dalam, ini sekarang sudah masuk fase pelaksanaan Parapatan Luhur 2016. Ya. Yang tadinya persiapan panitiaan dikasih tugas untuk merumuskan draft ADART, masih draft awal. Kemudian draft itu kita bawa ke forum besar, yaitu Forum Parapatan Luhur 2016. Nah,
karena dari awalnya kita masih mengacu kepada ADART sebelumnya, ADART terakhir yang kita pakai adalah ADART 2000 dan ADART tahun 2008. Nah, dua ADART itu yang akhirnya menjadi acuan utama kita ya, untuk bagaimana kita bisa menyempurnakan di dalam draft ADART menjadi rujukan, ya, menjadi referensi kita untuk nanti dalam rangka menyempurnakan ADART 2016. Nah, karena ADART 2016 itu belum disahkan, belum diketok palu oleh sidang pleno di Parapatan Luhur, maka Mas Wiono statusnya masih PLT Ketua Dewan Pusat waktu itu. Nah, karena Mas Wiono sebagai penanggung jawab dalam konteks idealisme dan ajaran, maka presidium sidang atau pimpinan sidang Parapatan Luhur itu sebelum membahas ADART tahun 2016, sebelum membahas jadwal dan tatib Parapatan Luhur tahun 2016, terlebih dahulu presidium sidang atau pimpinan sidang Parapatan Luhur itu mengukuhkan Mas Insinyur R.B. Wiono dari PLT Ketua Dewan Pusat menjadi Ketua Dewan Pusat. Ini perlu saya sampaikan di persidangan yang pertama. Jadi oleh pimpinan sidang Parapatan Luhur disaksikan oleh seluruh peserta Parapatan Luhur, seluruh dunia yang hadir. Mas Wiono dikukuhkan oleh pimpinan sidang mengatasnamakan peserta Parapatan Luhur menjadi Ketua Dewan Pusat. Ini prosesnya seperti itu dulu, kronologinya. Ya. Nah, setelah dikukuhkan menjadi dari PLT menjadi Ketua Dewan Pusat definitif, kemudian pimpinan sidang melanjutkan dengan pembahasan jadwal dan tatib. Itu pleno pertama. Ya. Pleno kedua, kemudian kita baru membahas draft anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tahun 2016. Setelah diketok palu di pleno kedua, di sidang pengesahan ADART tahun 2016, yang awalnya masih draft, menjadi ADART resmi, produk Parapatan Luhur, maka tim persidangan bersama pimpinan sidang menyiapkan konsideran putusan. Ini putusan penting. Ini juga saya sampaikan di kesaksian saya di Pengadilan Negeri Madiun ketika oknum-oknum sedulur kita menggugat, ada 8 dari kabupaten kota menggugat bahwa Parapatan Luhur tidak sah, ada 13 tuntutan. Nah, itu di dalam kesaksian di Pengadilan Negeri Madiun yang menghasilkan putusan nomor 24, putusan perdata, itu saya sampaikan bahwa setelah ADART itu kemudian diketok palu, diresmikan oleh Parapatan Luhur melalui pimpinan sidang, lahirlah konsideran keputusan, ya, keputusan tentang pengesahan dari draft menjadi ADART resmi tahun 2016, maka konsideran putusan berikutnya, pimpinan sidang atas nama peserta Parapatan Luhur kembali mengukuhkan sebelumnya persetujuan dulu, pimpinan sidang meminta persetujuan kepada seluruh peserta Parapatan Luhur yang hadir waktu itu untuk mengukuhkan kepada Kang Mas Insinyur R.B. Wiono menjadi Ketua Majelis Luhur Persaudaraan Jati Teratai periode tahun 2016 sampai dengan periode 2021. Dasarnya apa? Dasarnya karena di dalam ADART 2016 yang sudah resmi diketok palu, berarti sudah sah tadi, Dewan Pusat, kelembagaan Dewan Pusat itu diganti atau dirubah namanya menjadi kelembagaannya adalah Majelis Luhur. Sehingga seluruh proses Parapatan Luhur itu berpedoman kepada ADART yang sudah disahkan oleh seluruh peserta Parapatan Luhur, yaitu tahun 2016. Maka seluruh proses putusan-putusan maka harus berpedoman atas dasar dari dari ADART tahun 2016 tadi. Nah, salah satu perubahan penting yaitu adalah berubahnya nama Dewan Pusat menjadi Majelis Luhur. Ya, itu
dibahas di dalam ADART kita. Ya. Itu yang akhirnya Mas Wiono resmi dari Ketua Dewan Pusat Definitif, kemudian kita kukuhkan melalui konsideran putusan sidang pleno menjadi Ketua Majelis Luhur Definitif. Hanya Ketua Majelis Luhur, ini tolong dicatat, yang dipilih atau yang dikukuhkan oleh forum parapatan luhur itu hanya Ketua Majelis Luhur. Saya ulangi, hanya Ketua Majelis Luhur, bukan anggota. Ya. Ini yang saya sampaikan. Saya tambahkan lagi, Mas Wiono diberikan otoritas kewenangan penuh oleh pimpinan sidang atas nama peserta parapatan luhur untuk mengangkat dan memilih atau memilih dan mengangkat anggotanya. Waktu itu Mas Wiono baru memilih 7 orang anggota. Bersama dengan ketua merangkap anggota Mas Wiono jadi 8. Mas Arief Suryono dipilih setelah parapatan luhur selesai. Jadi ditambahkan sebagai bentuk apresiasi atas jasa-jasanya Mas Arief Suryono, maka Mas Wiono meminta kepada Mas Arief Suryono untuk berkenan menjadi salah satu anggota Majelis Luhur. Ini yang kronologis terkait apa isi atau konten dari ADART dan seperti apa sih pertanyaan soal antara Dewan Pusat dan Majelis Luhur, supaya ini tidak menjadi pertanyaan. Jadi semua bukan karangannya tim perumus ADART, semua itu diputuskan sepenuhnya oleh pimpinan sidang yang memimpin parapatan luhur pada waktu itu. Demikian Mas Indra. Oke. Artinya juga ada penyampaian pendapat dan juga perdebatan ya dalam merumuskan ADART tadi, Mas ya. Pro kontra pasti ada lah, karena jangan ini yang tidak terceritakan banyak. Ini saya sampaikan. Jadi dalam proses perumusan ADART ini, yang tadi saya sampaikan ada masukan dari para tokoh, ada masukan dari para akademisi yang dulur-dulur kita semua, tetap semua warga Isatrate, cuma punya latar belakang profesi yang berbeda-beda. Di samping itu juga ada bongkar pasang, pasal per pasal, bab per bab, sebelum ada parapatan luhur digelar itu, terjadi bongkar pasang, dinamikanya cukup luar biasa. Jadi orang-orang yang merasa tidak jajak, akhirnya semua ikut membongkar kembali ADART, draft ADART itu, sehingga terakhir ya sampai sudah dibawa finalnya ya dibawa ke dalam forum parapatan luhur itu sudah final, itu sudah melalui bongkar pasang luar biasa. Ya, kalau kemudian ada pro kontra, saya kira manusiawi lah, karena itu produk manusia. Kemudian ada orang yang kecewa, ada orang yang sakit hati, ya menuduh kita ada mengedit. Saya ini termasuk bagian yang mengedit. Edit itu artinya edit dari sisi bahasa. Saya menyunting kata per kata disesuaikan dengan ejaan yang disempurnakan, sesuai dengan kalimat-kalimatnya supaya tidak rancu. Seperti itu, tapi tidak merubah substansinya. Ya. Ini sempat jadi pelintiran soalnya, edit mengedit ini. Betul, ya. Nah, ini karena kalau orang nggak biasa berprofesi editor ya nggak ngerti paham edit itu apa, kan nggak ngerti. Editor itu adalah menyunting dari sisi bahasa. Tidak mengurangi substansinya kan? Ya, tidak merubah substansi. Baik, Mas, yang ini tentang prosedur dan juga peristiwa pemilihan ketua umum PSHT bagaimana, Mas Agus? Nah ini kemudian setelah pengesahan ADART, kemudian ada pleno berikutnya. Pleno itu termasuk pleno komisi. Jadi kita menyelenggarakan sidang-sidang komisi. Ada komisi kerohanian, keesaan, ada komisi teknik, ada komisi organisasi, ada komisi pengabdian masyarakat. Ada 4 sidang komisi yang kita gelar. Saya selalu pantau karena saya bertanggung jawab untuk seksi persidangan. Saya harus merekam semua. Apa produk-produk putusan itu. Nah, sekarang ada buku tebal itu, ada buku yang berapa kilo Mas Rudi sering bawa sana kemari. Buku itu ada 5 kiloan ada itu.
Nah, itu sebagai rekam proses kita selama persidangan mulai dari sidang pleno, sidang komisi di Perapatan Luhur. Nah, sampailah kemudian pada pleno soal penjaringan nama ketua umum. Ya. Jadi ada sebuah pleno yang dipimpin oleh pimpinan sidang, penjaringan atau pengusulan nama-nama ketua umum. Ada lumayan banyak, ada hampir kalau nggak salah 15-20 nama yang muncul di dalam proses penjaringan itu. Tetapi perlu diingat bahwa proses pemilihan ketua umum ini kita tegaskan di dalam pasal 5 ya. Pasal 5 Anggaran Rumah Tangga tahun 2016 disebutkan bahwa pemilihan ketua umum pengurus pusat itu dilaksanakan oleh Majelis Luhur sekaligus bertindak sebagai formatur. Ya. Jadi penjaringan nama-nama itu kemudian masuk di dalam kotak rahasia, ya, kotak-kotak tertutup, ya, kemudian baru dibuka di dalam sidang Majelis Luhur. Saya sendiri tidak tahu sidangnya di mana, ruangannya di mana, jam berapa saya tidak pernah tahu. Karena memang itu ranah atau domain dari Majelis Luhur. Kami tidak punya kewenangan apapun. Penting proses itu nama-nama itu kemudian diolah oleh Majelis Luhur, kemudian disepakati apakah ada dinamika Mas di dalam proses sidang Majelis Luhur? Pasti tentu ada. Tentu ada dinamika, ada proses saling saling berdebat pasti ya. Karena saya percaya saja, saya husnudzon saja, saya berprasangka baik bahwa Majelis Luhur ingin mencari sosok yang paling tepat, yang paling kira-kira layak, yang paling baik di antara yang baik-baik, ya, yang terbaik untuk memimpin organisasi sebesar yang tadi saya sampaikan di awal. Jadi proses itu dari penjaringan nama-nama itu kita tidak pernah ada, oh ini dapat si A dapat sekian, si B dapat sekian, tidak ada. Karena di organisasi berbasis ajaran seperti kita ini, di PSHT ini, sangat tabu dan pamali kita ngomong soal suara dapat berapa atau suara terbanyak, suara voting dan sebagainya. Nama-nama itu tujuan dari pleno penjaringan nama itu ya supaya kita Majelis Luhur mendapatkan gambaran kira-kira calon ini supaya tidak membeli kucing di dalam karung. Siapa sih yang muncul nama-nama yang ditindak oleh cabang? Itu yang saya kira tujuan mulia, tujuan utama dari Majelis Luhur meminta kepada kita untuk menjaring nama-nama itu yang langsung dipimpin oleh pimpinan sidang Perapatan Luhur untuk mengusulkan nama. Nah, akhirnya ya sudah sesuai dengan ADRT karena pasal 5-nya yang tadi sudah disahkan bersama-sama. Jadi lagi-lagi ADRT ini disahkan oleh bersama. Jadi termasuk orang yang akhirnya berkhianat, tidak percaya dan menggugat Perapatan Luhur curang tidak jujur itu ikut menentukan ADRT ini, gitu. Bukan karangannya si A si B. Ini yang harus kita tegaskan bahwa di dalam prinsip hukum internasional kita mengenal kaidah pacta sunt servanda. Jadi kesepakatan setiap pleno itu menjadi sebuah hukum dan menjadi sebuah undang-undang yang harus kita ikat bersama, menjadi ikatan, menjadi aturan kita bersama sebagai ikatan moral. Jadi keputusannya pun keputusan moral. Jadi kalau ada yang mengkhianati, tentu dia mengkhianati hukum yang dia putuskan sendiri. Itu yang kira-kira seperti itu prosesnya, Mas. Ya. Baik, Mas Agus. Berarti saya pertegas lagi bahwa ada penjaringan nama-nama calon ketua umum dan Mas Agus sendiri melihat bahwa ada sekitar 15-an nama ya, Mas ya? Ya, ada 15-an nama. Lebih itu. Lebih juga ya? Persisnya kan yang tahu Majelis Luhur, Mas. Karena betul. Itu kotak itu
itu langsung dibawa ke sidang majelis luhur. Baik. Artinya udah clear, angka 15 lebih itu masuk semuanya ke kotak dan dibawa di rapatnya majelis luhur. Sehingga maaf ini saya tahu wajahnya Mas Rudi ini. Selamat datang Mas Rudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rudi. Ini saya lanjutkan Oh, dulu. perang alam muncul ini. Mas Rudi, saya lanjutkan dulu dengan Mas Agus ya, Mas Rudi ya. Silakan. Ya, oke. Tadi sudah 15 nama lebih masuk ke kotak dan masuk ke rapatnya majelis luhur. Artinya itu yang beredar cuma 3 nama itu bisa dikatakan hoax, ya Mas ya. Jadi sudah jelas tadi dari Mas Agus bilang tentang pemilihan majelis luhur bagaimana, pemilihan ketua bagaimana. Terus termasuk saudara-saudara yang keliru itu, kalau saya pribadi mengatakan saudara itu keliru Mas, bukan salah Mas, keliru. Keliru ke jadi yang tersesat gitu loh Mas. Dan mereka sebetulnya adalah orang-orang yang menyetujui adanya ADART 2016. Terus kemudian saudara-saudara kita itu entah kenapa kok jadi seperti ini ya Mas ya. Nah, lanjut lagi Mas, artinya kalau ADART 2016 itu sudah sah, kemudian di dalamnya juga yang saya baca bahwa perapatan luhur itu terselenggara tiap 5 tahun sekali ya Mas ya. Nah, ketika 5 tahun sekali itu ada perapatan luhur yang di dalamnya itu juga ada proses pemilihan ketua lagi, mungkin juga majelis luhur lagi ya Mas ya. Kalaupun ternyata dari saudara-saudara yang mengadakan kegiatan yang bisa dikatakan ilegal 2017, itu bisa dikatakan mereka kurang puas terhadap hasil-hasil yang sedang terjadi. Itu katanya seperti itu Mas. Nah, kondisi idealnya itu Mas, kalau sudah ada ADART, maka saudara-saudara yang tidak setuju itu Mas, idealnya mereka kalau nggak suka ataupun tidak sependapat, itu mekanismenya harus seperti apa Mas? Ya, oke. Lagi-lagi karena rujukan utama kita tetap harus ADART ya. Rujukan kita utama ya berorganisasi ini sebetulnya ya, rujukan atau buku babonnya, ya kitab sucinya organisasi kan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ya. Nah, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sudah disepakati bersama menjadi Pakta Sunt Servanda, menjadi kesepakatan yang harus menjadi komitmen bersama tadi ya tahun 2016, karena disepakati oleh secara quorum, diputuskan secara quorum, kemudian secara mufakat di dalam persidangan perapatan luhur. Nah, lagi-lagi kembali kepada soal aturan, jelas di dalam pasal 14 ayat 1 di dalam anggaran dasar tahun 2016, di situ ditegaskan bahwa perapatan luhur itu diselenggarakan oleh majelis luhur bersama dengan pengurus pusat sekali, saya ulangi lagi, sekali dalam 5 tahun. Ya, ini yang ditegaskan di dalam ADART yang sudah disepakati bersama tadi. Ya, sudah ditandatangani semua oleh 9 majelis luhur, tanda tangan semua. 9 anggota tadi, semua tanda tangan. Itu pasal 14 itu berbunyi perapatan luhur diselenggarakan oleh majelis luhur bersama dengan pengurus pusat sekali dalam 5 tahun. Ini yang harus digarisbawahi. Nah, karena ini sudah aturan yang kita buat sendiri, tentu tidak boleh dong kita langgar sendiri. Ya buat apa aturan kita buat kemudian kita langgar sendiri? Sama dengan kita membuat aturan undang-undang lalu lintas, tapi kita melanggar sendiri. Itu kan jelas itu tidak etis dan secara moral ya jelas ini pelanggaran. Nah, tentu kalau orang yang melanggar ADART, saya sebetulnya ini berat sekali sebetulnya. Kembali kepada pasal 20 dan pasal 21 anggaran rumah tangga tahun 2016 ditegaskan bahwa di situ tentang bab reward and punishment, tentang penghargaan dan sanksi.
Sanksinya tegas, di situ sanksi paling berat, sanksi paling ringan dulu aja lah. Yang melanggar ADART itu, melanggar aturan organisasi, ya diperingatkan melalui ranting atau cabang. Peringatan tertulis. Peringatan lesan, peringatan tertulis lah, oleh cabang. Kemudian kalau sudah masuk ke sanksi yang sedang, itu ranahnya pengurus cabang atau pengurus pusat. Nah, kalau sudah masuk ke sanksi yang berat, itu ranahnya majelis luhur. Itu diatur di dalam ADART semua. Nah, ADART tahun 2016 ini saya kira sudah sangat lengkap karena memang mengalami bongkar pasang luar biasa. Jadi kalau kemudian ada orang kecewa, ada orang tiba-tiba mengkhianati ADART yang mereka buat sendiri, mereka sepakati sendiri, tentu jelas kalau aturan organisasi ya tentu harus ditegakkan undang-undang ini gitu. Ya. Sanksi yang paling berat ya dia tidak boleh ikut kegiatan persaudaraan Setrate selama 24 bulan. Itu sanksi yang berat ini. Ya. Bahkan sanksi yang paling berat lagi adalah kalau mereka tidak mau disendek ini selama 2 tahun tadi masih bikin ulah dan masih pelanggaran-pelanggaran lagi, baru yang paling terakhir ini itu diberhentikan dari keanggotaan. Tapi ini jarang sekali karena kita organisasi pasti duluran. Ya, ini yang itu paling terakhir. Tetapi saya yakin tidak mungkin lah sampai ke sana. Ini yang terkait dengan unmute ya. Tunggu bentar, ini oke. Udah saya mute, Mas. Mas, yang kalau kita lihat ya, faktanya ada perapatan luhur versi mereka 2017. Artinya kan mereka punya ketidakpuasan dan punya mungkin kekecewaan. Yang menurut ADART, kalau menurut saya pribadi ketika memahami ADART, Mas, kalaupun mereka tidak terima, itu bisa saja kan menempuh 2 jalur. Yang pertama jalur persaudaraan adalah mungkin silaturahmi kepada ketua ataupun majelis luhur. Kalau menurut saya seperti itu, Mas. Yang kedua, kalau memang silaturahmi itu buntu, bisa jadi mereka ke peradilan kan, Mas ya. Itu yang menurut saya. Kalau menurut Mas Agus bagaimana, Mas, mekanisme bagi yang nggak puas? Kita ini organisasi persaudaraan. Jadi kata persaudaraan ini harus menjadi ruh untuk kita sebagai insan-insan yang eshawan, eshayer, penganut ajaran setia hati. Tentu kita harus ini ya, tidak boleh selak dengan batinnya. Gitu. Jadi aturan main di dalam ADART memang tidak masuk ke ranah peradilan, itu tidak ada. Semua harus diselesaikan melalui perspektif pendekatan ajaran. Ajaran kita ya ajaran budi luhur, ajaran kita ya nilai-nilai persaudaraan, itu ajaran kita. Bahwa kemudian sebagai warga negara Indonesia kita punya hak untuk mencari keadilan, tentu ada apa ya, dikasih ruang, yaitu boleh untuk menggugat secara hukum. Tetapi sebetulnya berulang kali, Mas Indra, kita sudah menempuh jalur ajaran. Jadi saya itu kebetulan masuk menjadi tim ad hoc khusus untuk melakukan pendekatan secara ajaran kepada mereka-mereka yang mungkin merasa kecewa, merasa sakit hati, merasa tidak tersalurkan aspirasinya, ya kita pendekatan ajaran. Jadi beberapa kali pendekatan ajaran sudah kita lakukan. Jadi berkali-kali kita mengundang mereka-mereka yang kecewa ini. Jadi ini diawali dengan persis tidak lama setelah perapatan luhur, mereka sudah menggalang kekuatan di Surabaya
untuk membuat petisi, ya, Hmm. dimotori oleh almarhum Mas Aliadi, ya, itu membuat petisi dengan mengumpulkan beberapa yang kecewa tadi. Nah, itu disampaikan dalam bentuk poin-poin tertulis, kemudian dibawa ke Majelis Luhur. Jadi yang jenengan singgung tadi, mestinya kan tempo Mas, sowan ke Majelis Luhur, itu sudah disampaikan. Tetapi karena di aturan main ADART, itu ya, Mas Wiono ya kembali ke aturan, kembali ke kitab sucinya organisasi. Jadi bukan Mas Wiono sebagai ketua Majelis Luhur sebetulnya bisa memutuskan, tapi kembali ke aturan. Nah, aturan mainnya memang Mas Yono jawabnya ya gampang, kembalikan pada RT. Oke, masukan-masukan panjenengan ini, jadi intinya petisi isinya adalah ingin mengganti Mas Taufik dari ketua umum. Ini kita sampaikan aja secara belak-belakan, ya. Jadi mereka-mereka yang kecewa ini tidak suka dengan Mas Taufik menjadi ketua umum. Sehingga almarhum Mas Aliadi dan kawan-kawan ini itu meminta agar Mas Taufik diganti. Atau kalau tidak, ya ada beberapa konsesi atau kompensasi yang dilakukan, saya harus masuk di jabatan ini. Masya Allah. Saya tidak perlu sebut ya. Ada konsesi-konsesi itu. Jadi tidak, intinya mereka ingin ada beberapa ambisi-ambisi pribadinya tersampaikan lah. Ya. Terkabulkan lah. Nah, Mas Wiono menjawab, ya oke. Masukan dan usulan panjenengan ini saat ini saya terima. Nanti akan kita bahas pada tahun 2021 saat Rapatan Luhur 2021. Berarti Mas Wiono konsisten dan komitmen dengan aturan pasal 14 Anggaran Dasar tahun 2016 bahwa Rapatan Luhur itu hanya dilaksanakan sekali dalam 5 tahun. Ya. Ya, sebagai insan warga Isatrate kan tidak boleh melanggar sumpah. Sumpah kita yang kedua itu setelah kita menjaga persaudaraan yang lahir batin, kita kan harus patuh dan taat pada aturan organisasi. Masih ingat ya? Setelah kita dikejeri atau sebelum kita dikejeri, kita itu meminum air. Nah, air itu yang jadikan media kita untuk bersumpah bahwa ada beberapa poin sumpah yang salah satunya kita harus taat dan patuh terhadap aturan organisasi. Aturan organisasi tertinggi kita adalah ADART. Saya kira itu. Siap. Dan resikonya besar. Resiko melanggar sumpah itu sangat besar sekali. Itu Mas Hendra. Oke, Mas Agus. Terima kasih atas jawabannya, Mas. Nah, saya mohon Mas Agus masih di sini ya, karena presentasi tanya jawab akan berlanjut ke Mas Rudi dan juga nanti ke Mas Runi, dan juga nanti setelah tanya jawab antara saya sama narasumber nanti akan berlangsung beberapa sesi saudara-saudara Humas se-Indonesia bisa bertanya.